Kenapa kita pakai bedak sebenarnya? Apa alasannya? Ku tanya deh ini. Kenapa perempuan itu pakai bedak, pakai mode, pakai CD, pakai gincui, pakai apa? Apa alasannya? Kenapa kita pakai itu? Ku tanya dulu. Supaya cantik. Oke, supaya cantik. Pertanyaan baru. Cantik dilihat atau cantik kelihatan? Hah? Cantik kelihatan. Jamaah. Kalau cantik kelihatan perasaan tadi. Tapi kalau cantik dilihat perasaannya orang. Untuk apa kau merasa cantik dilihat sementara yang melihat tidak merasa cantik? Betul tidak? Makanya jangan kau terlalu andalkan ibadahmu, andalkan keberkahan. Itu apa bedakmu tebal, kalau balis di orang lihat. Secantik Tommy keluar cantik ini dilihat, menurut lu. Si Kalino Leo na bilang tau, pocong kakak. Iya toh? Coba nih. Menurut lu kau secantik melihat wajah. Sekalinya kau lewat, kau balis di orang lihat. Kenapa? Karena hilang juga berkahnya. Nah nenekmu dulu, tidak ada juga bodak-bodak mahal, nah cantik tunjuk dilihat. Bukan dia soal cantik, tapi orang menton cantik melihat. Karena berkah. Bodak mahal dipakai, kalau tidak berkah percuma. Dulu nenekmu bodak murah, tapi luar biasa. Barat leleng bede. Apa barat leleng? Tidak hitam. Ada ke bodak lele. Orang bodak nama putih kita lele. Bodak apa aja? Ada kan? Oh lulu. Aku pengawal lawan lagi. Sang geja itu Pak ini. Kau jangan tunggu paksa dirimu mau putih. Nah memang nenek mantu lele. Lele. Untuk apa putih mukamu kalau hitam bilang heran. Maksudku saya tak kalaman mandi itu skinker. Jamaah, bayangkan nenekmu dulu pada apa nak pakai bedak pipa. Bedak pipa dulu. Tidak ada nak bilang nenekmu dulu itu Amer glowing, MS glowing, Malek, tidak ada gitu-gituan dulu. Yang ada dulu badak pipa, tapi dulu badaknya nenek berkah karena selalu diawali dengan menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Nabi kalau mau pakai badak. Maksud saya begitu. Dan dibilang badak mau dibahas ini, bukan. Yang mau dibahas keberkahannya menyebut nama Allah dan baginda Rasul. Sekadar bedak saja kalau sebut nama Allah dan Rasul berkah, apalagi dalam hal yang lain. Bayangkan dulu badak dan nenek badak pipa dari pasibatnya diturunkan. Di badan bukan, di pasibatnya di pasibunuh boleh. Dulu, kalau dulu dan jantan kok asal nalacik orang. Wah, makanya dulu cintaku kok ambil badikku yang bergerak. Mau mati. Dulu Pak, kau bayangkan badak pipa ini. Karena kalau mau pakai badak, ada coba baca. Iya. Tapi biar ku baca ini kan tidak kita tahu kapan nggak kita orang kuis. Iya. Dulu. Penasaran namanya ya. Mau dong ini pakai macam-macam ini. Tambah sesat ini lagi-lagi di sini kalau pakai macam-macam. Iya. Dan dulu nenek itu kalau mau pakai badak dia duduk baik-baik, dia tarik nafas baik-baik, dia langsung datang rusuk-rusuk. Apa kau parah tuh ngapa celuk? Nenek mungkin begitu. Dia baca baik-baik Bismillahirrahmanirrahim. Dia sambil pandangi badanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lagu badak ini. Dia baik. Begitu dulu.
jamu deh. Suruh pakai sengaja baca-baca iya. Tuh. Akhirnya kalau dia pakai bandana, saja kok baru lihat ini jatuh cinta dia. Kalau tidak jatuh cinta kok jatuh mati begini. Itu dulu, itulah hebatnya basmalah dan salawat. Jadi saya ajarkan sama jamaahku itu, bangun kau tidur setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, baca kau basmalah 3 kali, salawat 7 kali kalau ada di waktu, tiupkan ke tanganmu, baru kau gosok sampai mati kumana dulu mulut, kau baru bangun kau tidak butuh bawah, yang langsung baru kursus rumah. Keluar konten butuh toh urusan dirupan tak urut kan minta tarik hidung tak begitu diurut ini semua supaya baik perasaan diurusin kamu sekali harus sampai naik ujung kaki supaya semua satu tubuh ini kita bersama dengan Allah dan baginda Rasul begitu dia malkan saya yang pergi di kantor pakai ini baca-baca aja Bismillah salawat tiupkan ke seluruh tubuh ini datang ke di kantor. Nah sayang ke bos biar terlambat kok dia dimarah-marah itu tapi dipecah langsung. Coba dibalik sih. Iya, tapi itu jadi baca-bacaan baru 1 bulan terlambat apa dia dimarah-marah itu 1 bulan tidak dihati ya. Sekali bulan depan tidak ada namanya apa kok malah nyakto putu baca-baca. Pakai nih saya masih SMA dulu di Muallimin saya pakai itu pak gue pakai pergi di sekolahku terus sirup saya guruku sampai guruku jadi pacarku karena dulu dia Muallimin begini memang tinggiku kalau yang ngajar udah banyak mahasiswa saya lihat tidak salah jika abang gue dengan murid apa salahnya jadi saya biar tidak belajar yang tinggi ini kalau jatuh cinta di perisai basmalah dan salawat nih kawan warakan jika ya binang itu juga pakai saya karena nenekku ngajar enggak kalau kemana-mana kona itu Bismillah salawat baru berangkat sudah bersama dengan Allah dan Rasul itu aman mohon begitu. Nah kalau ada kasih baca-baca tidak ada Bismillah tidak ada salawat dia mau pakai baca-baca tulu-tulu ini kau baca tulu-tulu akan di dasar latih beling-beling tulu-tulu aku baca tulu-tulu nih pakai harus basmalah dan salawat. Coba lagi, aku kasih lagi satu gambaran. Bagaimana berkahnya basmalah dan salawat kalau diamalkan. Nenekku dulu itu ada tunjuk berongko ya tapi belakangan di belakangan dulu sekali ada pisang tapi belum mampu orang bikin berongko dulu sekali yang saya bilang ini kan jatuhnya masih zaman waktunya orang makan itu biji mangga yang batang pisang makan tidak ada di berongko belakang ini ada berongko atau rokok ini jalan kotek jalan sambil berkotek apa lagi bolu belakangan semua ini ada dulu makanannya orang apa langsung nyalami makanannya ubi dibakar sudah dibakar apa dipikir langsung makan dulu begitu makanannya orang dulu dibilang nonton tidak ada kehidupan tapi ternyata hidup juga sehat juga apa-apa tuh lagi istrinya hadir semua mau gini karena hasil hasil nenek-nenek makan ubi jadi semua tahu tidak iya nggak bohong ayo nah dulu apa nih makanannya orang tapi sehat dan kenapa bisa sehat nah begitu juga udah
Karena sebelum makan, dia ingat dulu sama Tuhannya. Dia salawat dulu sama Nabi. Ini kan istilahnya orang tua dulu di Makassar, pasakbi. Apa sakbi istilahnya, tidak pernah kita ajar dia salawat. Apa sakbi. Begitu. Bismillah urut pasakbi. Basmalah, pasakbi dengan salawat. Baru dia minta, ya Allah berkahi makananku. Sampai ubi dia makan, dia minta berkahi di ubi. Dia makan, minta. Sudah masuk makanan di perutnya, betul-betul bikin kuat. Makanya dulu makanan itu untuk bikin kita kuat. Panderasi kalau bilang Mangkasar. Dan itu ngandre panderasi. Sudah makan terasa. Kuat ki. Kencang ki bekerja. Ternyata terbukti makan kuat. Karena sebelum makan dia sebut nama Tuhan yang memberi rezeki. Dia sebut manusia yang paling dicintai sang pemberi rezeki. Basmalah dan salawat. Akhirnya dulu orang makanannya kuno tapi tidak banyak penyakit. Itu. Sampai 100 tahun dulu nenek-nenek masih bisa keluar lamun-lamun. Apa lamun-lamun? Menanam juga. Masih bisa keluar menanam. 100 tahun. Sekarang kau 100 tahun kau yang ditanam. Kau bantuan di lamun-lamun. Serius kak ini? Ya. Iya. Kenapa bisa kuat orang dulu? Karena makanannya berkah. Dia minta berkah dulu. Saya masuk di sekolah agama diajarkan doa makan, ternyata sama ji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana. Ternyata yang kita minta sebelum makan berkah. Tapi sekarang lihat bagi orang kalau makan. Apalagi makanan kayak di dalam tadi itu. Ada mie satena, ada mie kentakina, ada mie telurna, ada mie coto ayamnya. Kalau orang limu-limun nih, tenaman tuh bisa salawat basmalah lagi nak lupa. Pokoknya dia bilang nyaman nak, langsung dia mau bla bla bla. Iya pada sadar, tak sambang bindrik di kalung. Baru bina bilang Muhammad, nah kalung Muhammad, Muhammad itu boleh di kalung balala. Nah kalung Muhammad, dia tidak nak kalung kau tidak berkaji, tidak tunduk sebut nama Tuhanmu yang kasihku itu rezeki. Betul tidak? Terbukti kan sekarang. Dulu orang makan sudah makan kuat, sekarang karena tidak berkah makanan tak sudah makan ngantuk. Tak bisa mau kerja. Pokoknya sudah makan ngantuk, tentu tidur, bangun tidur, lapar lagi, makan lagi, sudah makan tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, sudah makan tidur lagi. 2 bulan ya kau tidur makan, neker tubuhmu. Di paresa kok naik bolanu cilaka. Betul tidak? Lo bilang nih banyak penyakit, kau tidak berkah apa masuk ke tubuh. Makananmu saja sudah tidak berkah. Makanan bukan mahalnya, bukan rasanya harus enak, tapi berkahnya betul. Betul tidak? Menjadi basmalah dan salawat. Amalkan, percuma saya sampaikan ini pentingnya basmalah dan salawat kalau kita tidak makan, Pak. Sekarang memang kita terlalu merasa canggih hidup tak, merasa bahwa anu hebat minne. Akhirnya dilupa bahwa ada yang lebih hebat dari semua ini. Ya toh? Berobat saja orang Pak sekarang belum tentu makan obat dan disebut dulu nama Allah. Karena dia yakin obat yang menyembuhkan penyakitnya. Coba dulu nenek orang obat apa? Daun-daun. Nanti ditunjuk mati kalau bukan ngajarnya. Nah daun-daun jawaban. Tidak ada rumah sakit. Orang mencari dulu tidak diimpus Pak. Toh? Ya. Iya. Tidak diimpus dulu orang kalau mencari. Sekarang pilih kalau mencari diimpus kepada apa bedanya mencari dulu dengan mencari sekarang? Sama-sama mencari untuk semua sih. Tuh. Tapi kenapa dulu tidak diimpus di orang? Tidak ada rumah sakit.
Alhamdulillah nenek cuma bilang pergi ku cari paman jambu nak. Ambil ku 7 lembar nak. Bismillah ku 3 kali salawat Quran ku. Kasih aku karena nak. Aku ambil nenek 7 mana. Haruskah 7? Tidak juga nah. Kalau tidak aku bilang 7 ambil semua tahu bobo jambu. Jadi besok ada orang kaki di sisa di bodoh. Jadi bukan syarat itu Pak bilang harus 7. Iya. Diambil kami bombon jambu orang Tancidi nih Pak. Jangan bilang ini kasih makan kami. Bismillah kena salawat kok. Kasih makan kok bombon jambu itu anakmu sama garam. Dimakan sama garam. Baru yang lembar menangis kini anak keras kurus yang tadi. Kamu malang ikono. Tahu Tancidi langsung kamu malang. Bayangkan orang mencet langsung keras. Bombon jambu. Kenapa berkah dulu obat? Karena orang berobat yakin dulu kepada zat yang maha menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan Pak. Jangan salah paham. Yang menyembuhkan itu at-tabib. Siapakah yang dapat gelar at-tabib? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah at-tabib. At-tabib itu penyembuh. Allah yang menyembuhkan. Obat ini hanya perantara. Seandainya obat yang bisa menyembuhkan Pak, sembuh-sembuhnya orang yang berobat. Betul tidak? Sekarang banyak orang berobat juga yang tambah gerintah. Nah, lihat lagi sekarang orang berobat Pak, yakin mentongi di obat. Makanya kalau sembuh penyakitnya saya obat gitu nah, tapi puji-puji. Seandainya tidak minum saya bintang 7. Mati mak kampung. Dasar lingkang. Bintang 7 jenazah mati. Sementara dia palu ke bintang 7 mati di rumah. Ada lagi Pak Bolu bintang 7 mati. Kau Pak balik bintang 7. Kau kira bintang 7 kasih berhenti ke bola anu. Bukan bosku. Ya toh aku aja berpikirnya supaya jangan lupa sama Allah. Iya tuh orang tua dulu bombon jambu ini tapi kalau sembuh pengasahan tuh kau karena Allah Ta'ala salah dia bombon jambu tuh gitu kau nak mari begitu sebut dulu Allah dan Nabi pengasahan tuh kau karena salah dia anu kapan ini rekan nak mari tuh aja dulu sekarang kadang hubungan droga ngapain sih mati mah apalagi dokternya hebat saya dokter dan apalagi kadang kemarin di dokter adu parisa mati mah dibilang di mana rumahnya dokter aja mau cari ke 1 bulan lalu mati iya dokter aku lagi mati kau nak parisa jauh dokter mati kok apanya kau andalkan dokter tidak mampu juga menyembuhkan buktinya kalau dia sakit itu dia bisa sembuhkan diri betul tidak yang menyembuhkan itu Allah. Dan tentu Allah sembuhkan karena adanya kasih sayang dari Allah. Maka kalau mau dikasih dan disayang oleh Allah, sebut-sebut tuh pacarnya Allah. Siapakah pacarnya Allah? Nabi Habibullah, kekasihnya Allah. Makanya basmalah dan salat yang perlu dipisahkan. Berkah itu, Insya Allah. Saya kalau orang sakit-sakit perutnya biasa, Bismillah dimaikin. Kalau salat itu minum air. Kalau sembuh dan lain. Kalau tidak sembuh saretum. Tentu gitu. Maka saya juga kutiup-tiup ton, bukan saya juga penyembuh. Minum kalau sembuh itu dan lain. Kalau tidak sembuh saretum. Tapi yang juga dia dokter begitu tadi obat ton namanya. Biar juga air kalau kutiup bisa ton jadi obat. Betul tidak? Yang penting yang kita cari ini kasih sayangnya yang maha menyembuhkan. Itu yang saya maksud. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Kalau kita mau dapat berkah dalam hidup ini. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, almarhum Abdul Latif. Berapa tadi usianya itu saya kurang hafal. 68 tahun. Ya. 68. 68. Masya Allah.
Panjang itu saya kalau 68. Panjang 68. Panjang ini. Oh jadi sepakat mau dia bilang panjang itu. Sepakat atau panjang atau masih pendek? Panjang ya? 68 itu panjang. Bukannya bonusnya panjang apa pendek? Panjang. Berarti kalau 68 dikasih fotonya segitu. Jangan bilang mau ditambah. Makanya ulang-ulangi panjang itu kan. Kalau merasa pendek, tidak apa-apa juga. Pasti mau ditambahin kita. Ini masalahnya orang. Kalau umurnya dia orang sambarnya na yoi. 50 tahun dia panjang itu panjang. Sikanya kau 50 tahun dia jangkau saya. Pasti tidak panjang itu. Iya. Tapi kalau saya sih pribadi, kalau sudah di atas kepala 6 itu hebat. Nah kita juga bukan bisa siapa. Nabi saja ini paling dicinta oleh Allah 62 tahun 72 bulan 22 hari. Toh orang paling baik amalnya. Iya, orang yang tidak ada dosanya. Orang pantaat sama Tuhannya. Dianggap lagi kekasihnya sang pencipta alam semesta. Nah 62 tahun 2 bulan 22 hari. Nah sekarang banyak orang dia paling kampung bala, paling kota lah, paling bamba lah. Nampak ia penanganan aku mati. Lamban takut pandasa-dasa. Iya. Saya jujur, saya malu untuk minta lebih dari 60 tahun. Malu sama Nabi. Kalau saya seandainya bisa langsung baku bicara sama malakul maut. Aku bilang malakul maut. Kalau mau ngambil ke malakul maut 60 tahun ngambil mak. Jangan mau lama-lama. Biar juga lama mati ya. Kalau kita iya kira-kira berapa kita kasih tahu ke malakul maut. Berapa? Iya, iya. Ada tuan bilang, saya biar 300 tahun Ustaz. Tidak tahu lagi rasanya hidup sampai 300 tahun ya. Kok kira enak sampai 300 tahun? Apanya enak? Sesa saja kok. Tanjak lagi nangis. Bayangkan tanjak 300 tahun terus mati. Kemana berapa mau pakai? Ketendak dibakar kan? Maka bukan nonton hancur. 300 tahun deh, pret. Mana umur mau ngasih? Kira kapan enak hidup sampai 300 tahun? 100 tahun saja nung besok. Iya betul. Iya, betul. Nah apa sih sebenarnya kenapa kita mau panjang umur? Karena kita mau supaya lama beramal soleh, supaya bisa mudah dapat surga. Tapi kalau juga dikasih ke umur panjang baru tidak lupa beramal soleh, lupa bamba lah, silakan aja. Makanya saya bilang kalau bagus amal, tahu apa mau lama-lama lagi. Dan kita beramal untuk dapat gaji, betul? Kenapa orang bekerja di kantor? Karena mau dapat gaji setiap bulan. Pak, tanggal berapa orang gajian? Tanggal berapa? Tanggal 1, anggap tanggal 1 kan? Kalau memang betul-betul tepat waktu kantor ke tanggal 1 gajian, maka ketika kita bekerja mulai tanggal 2, apa yang diingatan kita? Kapan sih tanggal 1? Betul? Masuk ke tanggal 10, wah masih namanya tanggal 1. Sampai mau sampai tanggal 1, toh? Sampai masuk di mimpi kita. Kukira tanggal 1 nih. Betul tidak? Kenapa kita terlalu ingat tanggal 1? Karena tanggal 1 itulah di situ kita gajian. Nah, aku tanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita bersedekah? Karena kita mau masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dapat surga? Mati dulu. Harusnya orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah, dipikir
pikirannya kapan ya saya mati. Harusnya ini justru takut mati. Bicara mati ya, saya mati mau lah. Nabi katakan manusia yang paling pintar di antara manusia itu adalah manusia yang selalu ingat nah kau mati di bau bero. Beda-beda udah saya mati apa? Kalau lama tiga apa? Harusnya kita rindu dengan kematian. Kalau kita orang beriman, kenapa hebatnya dunia, Pak? Tidak ada. Sisa jadi, Pak. Dunia ini memang sisa mentong. Tapi hati-hati kok. Ada lagi tempat paling sisa kalau masuk neraka. Jujur, Kak. Iya. Kalau dunia ini mau dicerita baiknya, apa baiknya? Nah, sesuatu yang paling baik saja di dunia nangis. Kalau kau tanya di dunia ini apa yang paling terbaik? Kalau di dunia, di pikiran apa yang paling kita suka ini dunia? Coba. Apa kira-kira? Uang. Pasti itu. Doeng. Apalagi ngasih kan ya doeng. Kasangin Korea boya doeng. Saking jago namanya boya doeng. Kalian lu simpan di sepatu nggak dapat. Saya asli namanya pemboyang doeng. Siapa yang tidak suka dengan uang? Tapi coba lagi pikir, ini yang kita anggap paling baik doeng. Sementara ini doeng paling sisa. Karena doeng ini sisa. Pagi-pagi tidur langsung bekerja sebenarnya untuk apa? Untuk doeng. Betul tidak, Pak? Gara-gara doeng ini sisa. Nanti ini paling baik. Justru paling baik lagi nyisa. Bayangkan kau pagi cari uang sampai sore. Setelah sore kau dapat uang, pagi sibuk kau singa pikir nanti naik kau belanja. Hanya samentong. Sudah senang belanja, sibuk kau singa palui. Sudah mau masak, sibuk kau singa kokoki. Sudah mau kokok, sibuk kau singa masak. Ayang. Anunya samentong. Pikir siapa? Ini memang aku di dunia lama-lama. Kalau aku selalu sisa. Pikir ini. Makanya perbaiki ibadah baru merasa kita lalu kematian. Lalu pensiun mau bekerja di dunia, langsung dapat gajiku di akhirat. Tapi kalau tidak sholat, kok tidak sholat Jumat, kok cukup puasa, gigil kok, jangan kau dulu rindu dengan mati. Kadang kau dengan neraka itu. Betul dengan majikan ini mati yang mampu semua. Mana pun pada Jumat pun tuh jago. Coba. Iya. Saya biasa bilang sama jamaahku, bukan berarti kita anggap enteng dunia, tapi memang dunia bukanlah tujuan akhir kita. Betul. Tujuan akhir kita ya akhirat. Iya kan? Iya. Makanya kita dikasih kesempatan hidup ini bukan lamanya atau sebentarnya, Pak, tetapi manfaatnya itu. Bisa tidak kita manfaatkan waktu yang Allah kasih kita ini? Berapa usia sekarang, Pak? Baru kita ingat Tommy apa yang pernah kita lakukan selama hidup. Banyak yang bagus atau lebih banyak yang jelek. Pikir mau dulu. Sekarang orang hidup kayak Tom, orang cuma hidup di dunia dan pikir akhirat, Pak. Mau haram, mau halal, nambah semua. Satu jadi pikirannya yang penting happy, yang penting enak. Kan itu jadi pikirannya orang. Biar haram kak happy ya. Biar haram kak enak nih. Orang tidak pikir bahwa ada akhirat. Iya toh? Jamaah. Oh jamaah. Makanya ayo sadar. Nah, hidup ini singkat. Karena perbandingan akhirat dengan dunia itu bicara waktu, Pak. 1 hari di akhirat 1000
tahun di dunia. Jadi kalau perhitungan akhirat dipakai, kecil dulu di dunia, Pak. Jadi kalau mau terlalu senang di dunia sampai halal haram kau tidak peduli, sebentar dulu jika kau nikmat. Sebentar. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia, Pak. Berarti kalau ada usiamu 60, 70, tidak cukup jauh kau 1 jam. 1 jam aja lebih sedikit. Itu waktumu di dunia menurutmu panjang ke 60 tahun. Sebentar jauh. Itu yang kau kejar sampai halal haram kau tidak peduli. Saya saja kau. Nah bilang kasih satu kalau agamanya mau didengar Pak Ustaz. Nah bilang apa nanyesa. Nah bilang banyak dulu larangan. Jadi kuputar saya bahasaku. Agama tidak pernah melarang. Agama cuma mengatur. Toh? Iya. Contoh, aku kasih contoh nih. Contoh kau mau kopi kau. Aku suruh jakal kau. Tidak takut ya sebenarnya, tapi tidak mau gigi saya. Tidak bilang takut, tapi tidak mau gigi gigi. Aku kasih contoh supaya ada suasana baru menghadap ke sini musim. Menonton dulu kalau begini, jadi kita itu di depan audiens memang harus pintar-pintar cari posisi. Ya. Cahaya ngasih jembatan. Kasih contoh, nah? Kalau ada orang bilang itu agama Pak Ustaz sabar melarang diminum. Pertanyaannya, agama apa yang melarang orang minum? Ada agama yang melarang kita minum? Tidak ada. Justru agama memerintahkan kita minum. Dokter juga anjurkan kita banyak minum. Cuma agama mengatur bagaimana cara minum yang baik dan apa yang baik untuk diminum. Begitu. Jadi jangan bahasakan dilarang. Tidak masukin dengar jemaah. Dibilang misalnya diatur kok, jangan sembarang minum, mana cairan minum nih. Betul. Iya, jadi agama datang bukan melarang kita minum, tapi agama datang mengatur bagaimana cara minum dan apa yang cocok untuk diminum. Begitu. Kalau dilarang orang minum, sisa. Nanti lebat cara minum apa sih? Pasti minum kan Pak? Ya tuh. Kan di dalam Al-Quran sudah jelas kulu wasrabu. Diperintah. Minum, makan, dan minumlah. Cuma ada syaratnya. Halalan tayyibah. Jadi diatur tadi. Ngandang mo. Minum mo. Bukan dia ko sembarang kanre. Dia ko sembarang minum. Ya tahu mo halal ka na baji. Bantuan kana mana baji katanya na halal teh mo. Mana tong halal katanya na baji teh mo. Sabu nga halal lagi. Tapi teh mo kanre sila ka. Ano ka? Andre mate busa-busa bawan mo talo. Halal tapi tidak betul tidak? Iya. Mas contoh gitu. Ada lagi contohnya Pak Ustaz yang lain bilang baik tapi tidak halal. Kan tadi sabung halal tapi tidak baik. Coba diputar sih. Baik tapi tidak halal banyak. Kayak tong itu jenis talak. Dan sementara menetes. Baru dikasih tembak-tembak. Itu syaratnya dikasih ke tembak-tembak Pak. Kalau murni indah ji. Tidak apa-apa. Ini sih bikin gula. Sebenarnya itu talah haram gula merah. Dikasih ke tembak-tembak. Terjadi fermentasi. Menimbulkan etanol. Etanol disebut alkohol. Itulah alkohol dibahasakan al-khamar. Khamar. Kalau itu kau minum biar manis rasanya, biar enak di tenggorokanmu. Tapi kalau kau minum tak jero, ditilang pelapoy kau. Dan istri lu bilang pinduk kue. Apa tunggu pinduk? Nah bilang tuh jadi istri kamu tunggu pinduk tolong.
La ilaha illallah. Maka itu masuk kategori baik, enak, tapi tidak halal. Dimengerti? Jadi agama itu bukan melarang, mengatur supaya kau selamat dunia wal akhirat. Jangan benci sama agama karena agama terlalu banyak mengatur. Siapa bilang banyak mengatur? Anu jelek-jelek katujin itu larang kok. Betul tidak? Ada lagi bilang begini, Ustaz, belum pas saya coba bilang, saya tidak bisa kalau tidak main perempuan. Bayangkan bangsa, tidak bisa saya kalau tidak main perempuan. Kalau saya tanya begitu, dia bilang tuh, mana lebih jago main perempuan kau atau saya? Saya lebih jago sih. Berapa nih kau hasilmu main perempuan? Saya 6 nih. Hasil main perempuan 6 ya sana Pak. 6 ya anakku. Cuma 4 yang hidup. 6 hasil main perempuan. Jadi kalau kau bilang agama melarang main perempuan, salah. Agama hanya mengatur bagaimana cara yang benar main perempuan. Dia kok sambaran perempuan mainin. Apa itu? Kalau dilarang orang main perempuan, jadilah apa? Ya mau kebukti. Lah sudah jadi kerja. Dia mau jangan mau. Langsung mau ambil begitu. Cek. Tiba ini dulu udah sini. Supaya kau paham bahwa agama ini agama yang baik. Ya, betul. Gaspol memang tidak usah disembunyi-sembunyi. Ya toh. Pikir lagi. Kalau dibilang agama melarang kita main perempuan, masa sih? Iya. Justru agama datang mengatur. Kalau mau main perempuan, datang ke dulu melamar, nikahi, baru. Iya kan? Iya, kau tak mengerti. Kau nih, tidak mau main mau lamar, tidak mau nikahi, kau sudah berani gandeng-gandeng, gendong. Gendong. Itu yang halal, apa yang haram? Tidak boleh. Jadi agama bukan melarang, mengatur. Dimengerti nih bahasa? Iya, jadi ikuti sama agama, kalau mau selamat dunia wal akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Tuhanku, berikan yang terbaik untukku dunia dan berikan yang terbaik untukku akhir, dan jauhkan aku dari api neraka. Maka agama datang untuk mengatur bagaimana kau dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan tidak masuk di api neraka. Nah, bisa kita buktikan kontesnya. Gini, contoh. Supaya paham. Dari contoh. Ya. Agama mengatur jangan kau pernah makan sesuatu yang hasil curi. Ya. Jangan kau mencuri lalu kau makan. Buktikan apa enaknya kalau mencuri. Tidak ada Pak. Waktu mencuri lumbak. Setelah mencuri lumbak. Sudah dimakan lagi hasil curinya lumbak lagi. Dunia saja kau sudah lumbak. Mana ada kau bahagiamu? Lari minne di dunia hasanah. Kau tidur begini, ada polisi depan rumah lewat lumbak. Orang saya nak cari sih. Baru di dunia kau sudah bagaikan neraka. Betul tidak? Apa ini? Iya kan? Baru dunia. Bagaimana di akhirat kalau kau sudah dipertanyakan apa yang kau makan, hasil curi yang apa dan seterusnya?
Setelah kau ditanya tidak mampu bertanggung jawab, pasti masuk kau ke dalam neraka. Berarti doamu sudah tidak kau dapatkan, karena kau tidak mau diatur oleh agama. Contoh gitu, contoh. Sama itu pejabat. Kau kira enak hidupnya itu pejabat korup kan? Tidak. Harus setiap hari itu langsung baca koran itu pagi-pagi. Bukan dia timbang-timbang Quran, timbang-timbang koran, nggak cari namanya. Tidak ada kita mampu disuruh-suruh ini kan? Apa sesat? Kita bilang banyak dapat uang, menurut ini sesat itu. Oh, apalagi nonton TV baru instansi terkait dicerita di situ di media ya, antar mbak nunggu hati. Tidak ada ketenangan, karena namanya kesalahan pasti tidak ada ini baru dunia, apalagi akhirat. Maka janganlah kita jauh dari agama. Ibu, oh ibu, tak dodong lagi, tidur lagi. Mana tuh ngantu dalek ji? Sembarang mau dikasih ngantu itu. Ini kau kira ngantu itu mau tadi? Tidak bosku, ngantuk itu rezeki. Banyak orang mau tidur nanti tidak ngantuk. Jawab kasih. Dari saya kalau ada sama aku tanya ngantuk, dia bilang ya pada tidur. Satu yang kuceritakan begini, bukan gue malam-malam gitu. Kuceritakan jadi. Ceramah ini tahu 1,5 jam. 1,5 jam. Di belakang itu tidur di kursi. Tidak diganggu memang tahu kan, memang mau tidur ngantuk. Selesai bicara banyak tidak dibangun-bangun. Bukan juga orang tidak dibangun-bangun. Segala jadi pada mati. Kadur. Jadi di belakang kalau mau tidur. Kalau mau tidur silakan tidur mau. Aku juga dilarang ngantuk. Kadang tuh kalau ada lagi mau tidur. Tidur mau kader. Jamaah. Ibu, serius kita masuk surga ini ibu mau? Ibu, tidak serius. Caranya saya makan. Mau masuk surga? Mau apa lu? Serius mau masuk surga? Pelajari agama, ikuti agama. Simpel sekali ibu. Kalau mau masuk surga, 5 kita syarat nah masuk surga lagi. 5. Dia nomor 5. 5 syaratnya itu. Pertama sholat ya sholat. Ya, didengar nih. Jaga kemudian puasa. Perbaiki puasamu. Kemudian jaga pengeluaran zakatmu. Zakat. Didengar gini. Kemudian wata'at zaujaha bilang ngeri buranenu. Dan yang kelima, kau jaga harta suami. 5. Kalau kau amalkan yang 5, maka di akhirat tinggal diayunkan tangan, silahkan masuk surga. Tadkhulul jannah bisalam. 5 ini. Jadi tidak usah mau banyak pusing. Ini mulai banyak baji sambayan nu, baji kepuasan nu, pasulu kisaka lu tuh gigli, bilangnya ini yang keempat bilangnya buat nenu, otak jauh sana bilangnya buat nenu, sayang saya buat nenu, putus di buat nenu, urus di suami. Ya, dan yang kelima jaga harta suamimu. Arti yang kata kau dikasih uang sama suamimu, kau belikan apa-apa, jangan sembarang kau simpang. Tata dengan baik, pelihara, rawat. Kampai perempuan begitu? Bagus dong ini kalau beli kisah kursi baru. Dibelikan nih baru orang kutu nak kasih kursi. Kalau dibelikan kau rawat. Didengar itu?
Woi, kalau mau masuk surga, kalau tidak mau terserah. Kalau aja karcis di akhir. Apa? Mau lagi beri karcis apa? Ada dua nih. Aku tanya mau ini. Sholat, puasa, zakat, taat sama suami, jaga harta suami, selesai masalah. Jadi hari ini kita takut di suami itu sama kita, Bu. Tidak sih. Takut kita apa? Kebobro dulu. Coba mau lihat sekarang perempuan lebih boros dari kita, Pak. Tapi saya jadi tuh laki-laki aja aku sampai istrimu lebih boros dari diri kau tuh. Kalau istrimu satu boron, kau kasih cukup 3 boron. Tiga mata? Iyalah. Kenapa? Karena kau lebih boros istrimu dari kau, susah pimpin istrimu masuk surga. Nah sementara kau pemimpinnya, kau yang harus arahkan dia, kau yang harus ditaati. Bilang hari ini, Pak, jadi kalau ada sini suami-suami diatur-atur sama istrinya, berhenti udah lagi-lagi. Pagi beraskan, bikin malu lagi-lagi kau. Bikin malu lagi-lagi. Betulan ini. Kalau diandalkan pimpin anaknya orang masuk surga, baru aja nak perintah anaknya orang. Itu cara. Kau juga perempuan, jangan biar hebat kau jangan tuh so hebat kalau suami. Kau biar hebat kau suami itu pemimpin. Dengar itu. Iya. Dia bilang kak saya lebih pintar dari suami, dia lebih pintar kok. Kalau di hadapannya suami itu jangan kau so pintar. Toh, ibu, jangan sampai depan orang-orang tidak punya suami ini kan? Sesatu membahas gitu. Enggak pasangin janda jadi. Ada tahu ada dong. Oh jamaah, insya Allah ibu kalau kita ikuti yang 5 ini, sholat tak bagus, puasa tak bagus, zakat tak jalani, kemudian pilangeri di bulan nenta, kemudian kita jaga semua harta suami tak, apa yang dimaksud harta suami, semua yang ada di dalam rumah itu harta suami kita jaga, kita rawat, surga mati ibu, surga mati, insya Allah. Bapak-bapak, oh bapak, mau tongki masuk surga? Mau Ki? Banyak tuh salah. Tapi banyak salah. Mau masuk surga? Tahu aja kan? Iya. Banyak kita salah katanya. Ada lagi syarat tambahannya Pak. Iya. Jadi kalau laki-laki mau masuk surga, jaga sholatmu, jaga puasamu, keluarkan zakatmu, hargai orang tuamu, jangan takut sama istrimu. Nah itu. Tidak bisa masuk surga kalau takut sama istrimu. Kenapa? Karena kalau kau takut sama istrimu, maka istrimu akan bebas melakukan apa saja dan itu adalah tanggung jawab. Kau kira bagus nih sholat, mulai istrimu sembarang nagaukan, mau bisa masuk surga Pak? Tidak bisa. Bagus sholat, tapi istrimu banyak masalah. Kau ditanya dari muda. Dari berat ini menjadi suami. Berat makanya jangan kau bodoh-bodoh jadi suami. Lagi cari duit. Ini supaya adil gini. Adil itu bukan berarti saya harus sama ratakan laki-laki dengan perempuan. Adilnya itu saya harus angkat laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan orang dipimpin. Itu namanya adil. Didengar ini? Jangan silar ruangan tuh lah. Kalau ada malam ini tersinggung nih, nalaro-laro, titir kutuan. Kalau titir toto, titir mati. Pengalar rohnya bangi, titir aku mati langsung. Yang mau marah-marah. Ini papai nggak gini, tak? Pak, betul siap jadi pemimpin bagi istri-istri tak Pak? Istri atau istri-istri? Istri saja.
lagi. Oh, jamaah, istri Pak. Bentuk jamaah yang bentuk tunggal Pak. Itu, insya Allah. Kenapa? Karena hati-hati dan jangan sampai dari nomor yang baru kita menyesal. Oh, sudah terlanjur meeting malam jam 10. Dan ini juga. Oh, teman-teman terlalu larut malam di jamaah kasihan. Apalagi ini kan pertama kali juga saya masuk. Ini memang tidak enak dengar ceramah karena aku belakang lampuan. Tidak enak itu. Kalau tahu saya itu semua situasi aku hafal semua. Beda itu dengar ceramah di saat terang wajahnya penceramah dengan gelap. Ini kan gelap wajah kurun begini karena aku ada sinar di belakangku. Tidak enak itu terganggu kefokusan tak. Makanya semua ditata itu Pak. Kalau saya sih. Iyalah. Pencahayaan kenapa harus penting? Karena itu bisa memperbaiki gambar tak. Jadi biar orang gagal kalau begini, di belakang mulai cahaya ya, tim matanya main. Nah, gitu. Makanya saya kesana ke sini supaya ini biji matata goyang, tidak monoton. Kita harus tahu diri juga sebagai orang yang dipandang. Jamaah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya, pertama, jangan pernah selalu sebut nama Allah dan baginda Rasul. Yang kedua, hidup itu singkat. Yang ketiga, pahami agama. Insya Allah, kalau kita paham agama, kita akan tahu tupoksi masing-masing. Tupoksi suami, tupoksi istri. Insya Allah, kalau kita jalani dengan benar, surga menanti selesai. Berapa anaknya ini? 6. Pak apa sih? Laki-laki. 6. Berapa menantunya? Sudah 5 kayaknya. 5 ya. Baru 1. 3. Tinggal 1. Oh, baru 3. Baru 3. Ya, biasa di memang begitu. Biasa mentunjang anak-anaknya baru 3 menantunya. Ada lagi orang anak-anaknya nah baru tidak ada di menantu. Bukan baru 1, baru tidak ada di menantu. Ada. Tapi ada tuh tahu bagus, enak, hebat Pak. Anda jinak, ada apa menantu? Banyak Pak. Seorang keliling Pak. Rasa saya udah apa 1 yang ada lagi-lagi, tapi tak apa menantu. Namanya juga Dale, nggak tahu. Iya, Dale, lau kamar tulah. Lala bicara ayam lah. Ya, jadi cukup segitu saja. Intinya sudah bersyukur 6 anaknya, sudah ada 3 menantu, itu kan sudah 9. Harapan saya kepada anak dan menantunya, jangan pernah lupakan orang tua. Bolehlah orang tua sudah tidak ada dalam pandangan mata, tapi jangan kau hilangkan dalam ingatan. Ingat itu. Jangan sampai kau kira orang tuamu sudah tidak ada di dunia dan putus hubungan. Tidak ada mantan orang tua. Sampai akhirat tetap orang tua. Maka biar orang tua sudah di alam kubur, kita tetap mengabdi sebagai anak. Doakan. Banyak beramal soleh, niatkan untuk. Malam ini apa yang kita siapkan semua ini, makanan, kue, apa saja, maka niatkan kebaikannya ya Allah, aku sedekahkan kepada orang tuaku. Niatkan, karena ketika anak melakukan kebaikan lalu tidak berniat untuk orang tuanya, maka yang dapat kebaikan dari kebaikan itu adalah anaknya sendiri. Mengerti tidak? Misalnya kaki makanan, tapi tidak kita sebut memantap atau bapak. Karena siapa yang berbuat dia dapat. Tapi kalau dibilang tapi doakan orang tua kemudahan dapat di pahala dari apa yang kau kasih kita, maka yang didapat orang tua adalah permintaan. Mengerti itu Pak? Jadi tidak salah itu kalau ada protes mana ada orang mati bisa lagi dapat pahala dan langit? Adalah. Kenapa kan disebut putus amal
amalan 3 bagi orang meninggal. Apa putus semua amalan kecuali 3? Salah satunya waladun soleh yada'u. Doa anak yang soleh. Dan kalau anaknya bersedekah makanan lalu dia ngomong, ya Allah luaskan kuburnya orang tua dari sedekah. Bukankah ini waladun soleh yada'u? Betul tidak? Yang didapat orang tuanya bukan makanan itu, bukan sedekah itu, tapi yang didapat adalah doa ketika anaknya bersedekah. Itu yang saya maksud. Masih dia kan ini? Ya, begitu. Jadi ini anak-anak yang saya sarankan, apapun yang kita kasih. Mas malam ini misalnya anaknya kasih ke ayam 1 atau 2. Contoh gini. Apalah kan? Contoh. Astagfirullah. Nah, bilang kapan minta itu tidak. Kan kebetulan usahanya anak ini. Ayam toh. Kalau nasi sedekah ayam misalnya 1 atau 2, lalu dia bilang ya Allah kalau bermanfaat ini ayam untuk Pak Ustaz, maka luaskan kuburnya orang tuaku dari sedekahku ini. Ya tidak apa ini orang tuaku doamu itu. Yang dapat ayam saya. Begitu Pak. Iya, iya. Jelas.